dapat keutamaan. Begitu pun yang salawat. Silahkan baca. Salawat paling utama, salawat yang kita baca saat tahiyat akhir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau pakai sayyidina silakan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim sampai fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu salawat paling utama. Kalau itu terlalu panjang besar, silakan baca yang paling pendek. Apa itu? Sallallahu ala Muhammad. Sekarang kan bisa dilakukan. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Bapak Ibu. Faidah dari salawat itu biasa. Bahkan tradisi Mesir, di Mesir itu tahun 2015 sampai tahun 2020. Di Mesir itu Bapak Ibu, misal mobil terbakar, dia hampiri. Kalau dia mau marah-marah Bapak Ibu, kenapa Anda menabrak mobil saya? Bla 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 bla. Salli ala Muhammad. Berselawatlah kamu kepada Rasulullah. Diam deh Bapak Ibu. Nggak ada di mana. Saking luar biasanya the power of salawat. Saking luar biasanya salawat. Salli ala Muhammad. Nggak ada di mana. Di bapak pulang ke rumah, ibu-ibu marah-marah. Salli ala Muhammad. Kayaknya tambah marah ini. Tapi orang Mesir tuh kalau dibacakan salawat diam nggak dia bapak ibu. Salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya dah. Gimana jadinya nih? Luar biasa Bapak Ibu, the power of salawat. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika ada orang menyampaikan di depan bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Rasulullah, jangan itu hanya formalitas. Tidak Bapak Ibu, itu adalah ibadah yang luar biasa yang sering kita lupakan. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, pandai kita bersyukur, pandai kita bersalah. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kita doakan Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya di sini mendapatkan syafaat dari baginda Nabi. Amin Allahumma. Mudah-mudahan dihindarkan dari panasnya api neraka. Mudah-mudahan dimasukkan ke dalam surganya Allah bersama keluarga kita semuanya. Amin Allahumma. Amin. Dan mudah-mudahan di hari ulang tahun Nagari Katialo, mudah-mudahan menjadi negari yang sejahtera, aman, dan juga menjadi negeri yang tadi disebutkan oleh pendoa tadi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu ada di ayat di surah Saba. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu disebutkan di dalam surah Saba. Mudah-mudahan menjadi negeri yang baik, yang makmur, sejahtera semuanya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa-doa yang tadi akan terkabulkan kalau apa? Tema kita hari ini bersatu. Jadi bersatu itu paragraf dasar untuk menggapai doa yang tadi. Kalau kita pengen aman, pengen sejahtera, pengen makmur, ya bersatu. Kunci dasarnya kita bahas Bapak Ibu. Sebelum kita bahas bersatu itu dalam pandangan Quran bagaimana, dalam pandangan hadis bagaimana, kita dari segi bahasa dulu ya Bapak Ibu. Bersatu itu apa, maju itu apa, biar kita paham dan bisa kita praktekkan sedetail-detailnya dalam kehidupan kita. Sanggup Bapak Ibu? Baik. Bersatu, itu berarti proses, sebuah proses, berjalan, proses jalan. Bersatu, sebuah proses dari latar belakang yang berbeda-beda, karena memang kita berbeda-beda. Dari suku yang berbeda-beda. Di sini ada berapa suku, Pak? Ini ada 5. Ada suku Minang, Leda. Itu. Saya mohon maaf, belum bisa. Kalau mungkin ada kalau di Nagari di Menam Satu misal ada Melayu,
ada petopang, kelumpang, parnai dan seterusnya. Dan suku yang berbeda-beda karena Allah ciptakan memang seperti itu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Itu ada di dalam surat Tahrim. Sesungguhnya kami menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku yang berbeda-beda memang. Tapi walaupun perbedaan tadi dari keluarga yang berbeda, strata sosial yang berbeda, ada yang punya jabatan atau ada yang tidak, tapi untuk menuju satu kesatuan sehingga lebih optimal dan maksimal dalam menggapai tujuan, itu namanya bersatu. Paham tentang bersatu Bapak Ibu ya? Jadi bersatu memang latar belakangnya berbeda, tapi punya tujuan yang sama, sehingga tujuan tersebut mudah digapai dengan kita bersatu. Yang kedua, maju itu adalah proses berkembang lebih baik dibanding sebelumnya, tidak diam di tempat, itu namanya maju. Nah, agar kita bisa maju, pangkat dasarnya adalah bersatu. Contoh sederhananya Bapak Ibu, ini contoh sederhana. Kalau kita gatal di dahi kita, yang menggaruk dan sendiri atau tangan? Ada kita kayak gini Bapak Ibu? Tidak mungkin. Tapi karena jasad kita bersatu, maka tanganlah kita pakai untuk menggah, sehingga perasaan gatal itu hilang gara-gara tangan. Ini contoh yang ada di jasad, di badan kita. Contoh masjid kita ini. Kira-kira kalau nggak bersatu terbangun nggak masjid kita? Nggak akan Bapak Ibu, nggak akan terbangun. Mau banyak uangnya, punya uang 10 triliun misal, tapi nggak bersatu, nggak akan terbangun. Tapi dengan bersatu dari segala unsur kemasyarakatan, akhirnya terbangun masjid. Kan ini sebuah kemajuan Bapak Ibu, sebuah kemajuan yang dihasilkan dari yang namanya persatuan. Makanya persatuan itu luar biasa dalam rumah tangga, dalam masyarakat, dalam berbangsa negara. Itu satu kesatuan itu luar biasa. Kita tidak akan merdeka dari penjajahan kalau kita nggak bersatu. Bahkan Bapak Ibu, kenapa kemudian negara sekarang yang dijajah oleh Israel, negara apa? Palestina. Kenapa sampai separah itu Bapak Ibu? Karena ternyata di Palestina itu ada dua politik yang tidak bersatu Bapak Ibu, yaitu Hamas dan Fatah. Gak bersatu Bapak Ibu. Dari dulu rebutan, akhirnya disulubi oleh Israel, masuk ke Fatah dan seterusnya, sehingga seperti sekarang. Kenapa? Karena nggak mau bersatu. Di samping Israel didukung oleh Amerika, Lanatullah, Inggris dan seterusnya. Makanya persatuan itu sangat penting di dalam membangun sebuah negara. Paham Bapak Ibu? Ini baru dari definisi pengertian dasar dari bersatu untuk maju. Sekarang kita lihat bagaimana Al-Quran berbicara tentang masalah bersatu atau persatuan. Ini Allah gambarkan di dalam surah Ali Imran ayat 100 sampai 106. Panjang ayatnya Bapak Ibu, mau dibaca semua Bapak Ibu? Jangan semua lagi Pak. Panjang ayatnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار
خلقكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Panjang Bapak Ibu tentang persatuan. Saya akan menceritakan tentang asbabun nuzulnya dan potret bangsa Arab, kemudian kenapa ayat ini turun. Dulu bangsa Arab dikenal dengan bangsa apa namanya? Jahiliyah. Masa kebodohan, zaman kebodohan. Kenapa disebut dengan zaman kebodohan? Mereka bukan bodoh tentang masalah ekonomi, tidak. Mereka tidak bodoh dalam masalah baca, tulis dan seterusnya, tidak. Tapi mereka bodoh di dalam masalah akhlak, bodoh di dalam masalah persatuan, bodoh di dalam masalah tauhid. Mereka bodoh semuanya. Makanya disebut dengan jahiliyah. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Arab itu, biar paham kita dari ayat ini, kita akan menceritakan sekali lagi tentang Arab. Arab itu suku besarnya namanya suku Arab. Kalau di Minang, suku Minang, suku besarnya. Di bawah Arab itu banyak suku. Ada sukunya Nabi, suku apa? Sukunya Nabi, suku Quraisy. Itu sukunya Nabi. Dari ayah nanti Kinanah. Kinanah ini nenek moyangnya baginda Nabi. Makanya kalau kita sebutkan nasab dari Nabi Muhammad sampai kepada Kinanah, bersambung juga nanti kepada Nabi Allah Ismail alaihissalam, bersambung kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Ada yang hafal Bapak Ibu? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Marwah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadhr bin Kinanah. Nah yang tadi yang Quraisy, bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udud bin Al-Humaysa bin Nabid bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Itu sukunya baginda Nabi. Kemudian ada juga suku Hawazin namanya. Ada juga suku Bani Quraidah. Ada juga suku Bani Namir. Ada dua suku yang kerjanya tengkar, bedokak, kerjanya perang, yaitu suku Aus dan Khazraj. Dua suku nih. Dan ini yang menjadikan ayat itu turun. Latar belakang kenapa ayat itu turun gara-gara Aus dan Khazraj. Ketika Rasulullah diutus, diangkat jadi Nabi dan Rasul umur 40 tahun. Tepatnya Rasulullah diutus 40 tahun 6 bulan 9 hari, yaitu pada tanggal 21 Ramadan oleh Allah diangkat menjadi Nabi dan Rasul dengan diutusnya malaikat Jibril dengan menurunkan wahyu. Surah pertama, surah apa Bapak Ibu? Al-Alaq 1 sampai ayat 5. Surah yang terakhir turun surah apa? Surah Al-Baqarah ayat 282. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, potret bangsa Arab pada waktu itu luar biasa kacaunya. Aus dan Khazraj selalu bertengkar, selalu berperang. Ketika Rasulullah diutus, akhirnya disatukan dulu. Rasulullah nggak ada langsung mengajarkan sholat. Sholat itu setelah 11 tahun. Rasulullah diangkat jadi Nabi dan Rasul, baru disyariatkannya sholat. Puasa kapan? Ketika Rasulullah 2 Hijriah nanti. Baru kemudian kira-kira setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul 15 tahun baru diwajibkan puasa. Yang Rasulullah lakukan pertama kali di kota Makkah apa? Disatukan. Yang selama ini becokak, yang selama ini bertengkar, yang selama ini cekcok, tetangga sesama tetangga, keluarga sesama keluarga, suami istri dengan anaknya, anak dengan bapaknya, semuanya disatukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga menjadi ikhwah. Nah, menjadi ikhwah.